Halo, saya Alfa Farah, instruktur mikroekonometrika di Departemen Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan Universitas Diponegoro. Dalam video kali ini kita akan membahas implicit function, sebuah konsep yang matematika yang banyak sekali digunakan di mikroekonomi. Nah, secara sederhana, implicit function ini kita definisikan sebagai sebuah fungsi di mana hubungan antar variabelnya ini dinyatakan secara implisit. Jadi, alih-alih dinyatakan secara eksplisit sebagai Y sama dengan fungsi X, ini eksplisit. Hubungan Y dan X dinyatakan sebagai Fx, Y sama dengan konstanta tertentu, atau yang paling sering adalah F sebagai fungsi dari X dan Y sama dengan 0. Nah, ini adalah fungsi implisit. Saya bisa memberikan satu contoh fungsi implisit, misalnya adalah X kuadrat plus Y kuadrat dikurangi 1 sama dengan 0. Ini adalah sebuah fungsi implisit karena hubungan X dan Y tidak dinyatakan sebagai Y adalah fungsi dari X. Nah, beberapa fungsi implisit ini bisa kita nyatakan secara eksplisit. Misalnya dalam contoh tersebut, saya bisa tuliskan Y kuadrat sama dengan 1 dikurangi X kuadrat, sehingga Y sama dengan plus minus akar 1 min X kuadrat. Ini adalah fungsi eksplisit karena Y sama dengan fungsi dari X. Nah, masalahnya adalah beberapa fungsi tidak bisa dinyatakan secara eksplisit. Dia hanya bisa dinyatakan secara implisit. Efeknya apa? Efeknya adalah seringkali solusi dari X dan Y tidak ditemukan. Nah, dalam ilmu ekonomi sendiri, contoh-contoh fungsi implisit ini banyak ya. Karena dalam ilmu ekonomi kita sering mengasumsikan nih kombinasi antar variabel memenuhi constraint tertentu. Contoh yang paling gampang adalah indifferent curves. Kalau Anda ingat, di dalam indifferent curves, kombinasi konsumsi dari dua barang akan menghasilkan tingkat utility yang sama. Contoh yang lain adalah dalam perilaku produsen adalah isoquant, di mana di sini kombinasi antara input capital dan labor akan menghasilkan tingkat output yang sama. Nah, dari definisi tersebut, kita bisa mempelajari sebuah teorem yang teoremnya itu kita sebut sebagai implicit function theorem. Nah, implicit function theorem yang paling sederhana ini bisa dinyatakan sebagai berikut. Misal, kita punya sebuah fungsi implisit yang dituliskan sebagai f, x, y, dan fungsi ini adalah terdiferensiasi secara kontinus, bisa kita tulis sebagai C1, terdiferensiasi secara kontinus di sebuah titik X0 dan Y0 misalnya, dalam sebuah koordinat kartesius tentu R2. Ya, R pangkat R2. Nah, jika misalnya yang pertama, nilai fungsi tersebut di titik X0 sama dengan X0 dan Y0 sama dengan 0, dan kemudian turunan parsial dari F terhadap Y di titik X0 Y0 tidak sama dengan 0, maka akan ada Y sebagai fungsi X
dan fungsi ini juga terdiferensiasi secara kontinus di sekitar x0, dan y sama dengan yx-nya ini memenuhi 3 hal. Yang pertama adalah fungsi x, y sebagai fungsi x akan sama dengan 0 di semua x di sekitar x0. Kemudian yang kedua, nilai dari y di x0 akan sama dengan y0. Dan yang ketiga, yang paling penting di dalam ilmu ekonomi akan banyak sekali kita gunakan, yaitu turunan pertama y di titik x0 akan sama dengan turunan parsial dari fungsi implisit terhadap x di titik x0 y0 dibagi turunan parsial dari fungsi terhadap y di titik x0 y0, atau secara sederhana kita bisa simbolkan sebagai turunan fungsi terhadap x bagi turunan fungsi terhadap y. Nah, ini secara intuisi nih ya, secara intuisi yang nomor 3 ini menyatakan bahwa misal pun kita tidak tahu solusi dari x dan y karena kita tidak bisa menyatakan fungsinya secara eksplisit, y sama dengan fx, kita bisa loh memprediksi bagaimana y akan berubah karena x setidaknya dalam suatu interval tertentu. Dalam hal ini adalah x0 dan y0. Nah, pertanyaannya bagaimana kita bisa mendapatkan ini gitu? Kita bisa buktikan dengan menggunakan derivasi secara sederhana. Kita punya fungsi implisit mis f x dan y-nya adalah fungsi dari x sama dengan 0. Kita bisa diferensiasi ke dalam di dua sisinya terhadap x df per dx x sama dengan 0. Karena ya, di sini y adalah fungsi dari x, kita akan gunakan chain rule. Kita punya fungsi terhadap dx ditambah df partial derivative terhadap y dikali partial derivative yx terhadap dx sama dengan 0. Ini bisa kita tuliskan lagi sebagai x dikali partial derivative yx terhadap x sama dengan minus fungsi parsial, turunan fungsi parsial terhadap dx, sehingga kita bisa tuliskan dyx per partial derivatif terhadap x sama dengan minus turunan partial derivatif dari fungsi implisit terhadap x dibagi partial derivatif dari fungsi implisit terhadap y sama dengan minus fx per fy. Saya akan lingkari lagi. Bagian ini ya. Nah, persamaan ini menunjukkan nih ya, bahwa meskipun kita tidak bisa menuliskan x dan y dalam bentuk implisit, y sebagai fungsi fx, kita bisa melihat satu hal, yaitu bahwa berapa banyak y bisa berubah karena x, dan kita bisa menemukan perilaku itu hanya dengan menggunakan partial derivatif dari fungsi implisitnya.
Nah, dari sini yang kita pelajari dalam video ini ada 3 hal. Yang pertama adalah definisi dari implicit function. Kemudian yang kedua, kita belajar implicit function theorem dalam bentuk yang paling sederhana. Teorem. Dan yang terakhir adalah kegunaannya dalam mikroekonomi. Salah satunya adalah untuk melihat tadi ya, trade-off antara dua variabel. Nah, trade-off antar dua variabel misalnya dalam indifferent curves atau dalam isoquant. Demikian video kali ini saya akhiri. Semoga berguna dan sampai ketemu lagi.